Selamat pagi, kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 30 Agustus 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 3 ayat 6 sampai yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Kami boleh melalui sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka pun dapat tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi setiap hari. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami akan membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 3 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13. Ayat 6. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena sinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan harian kita pada pagi hari ini, akuilah pelanggaranmu. Akui tukapat todo tintinganmu. Sering kita mendengar ungkapan dalam bahasa Toraja, baturaka tang malilu. Artinya, setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan. Namun sering ungkapan ini dijadikan alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, entah yang disengaja atau tidak, atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang dilakukan. Bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang telah menyimpang dari Tuhan. Penyimpangan yang mereka lakukan dilakukan secara bersama sebagai satu bangsa, dan karena bejatnya perbuatan mereka sehingga mereka disebut seperti perempuan yang murtad dan sundal dan mencemarkan negerinya dengan menyembah batu dan kayu. Ayat 9. Dalam situasi inilah Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan agar mereka berbalik dari kesalahan mereka dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran
namun ia juga tetap penuh kasih. Dalam Mazmur 103 ayat 9 dikatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggarannya di hadapan Allah. Perlu disadari bahwa hidup kita ini sering menyimpang dari kehendaknya. Namun oleh karena kasih setianya dan oleh karena kasihnya, dia terus menyerukan agar kita bertobat. Dan oleh pertobatan yang sungguh, Tuhan akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan syarat dengan dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampu memahami lebih jauh, terlebih dapat menjadi inspirasi bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari kami anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah kami ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan, berkati dan besertalah dengan kami dalam setiap aktivitas dan rencana kami dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani pun dengan baik. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh, mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka, karuniakan dengan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan berkati dan kuatkan juga orang-orang yang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran, kesehatan dan semangat. Jika ada dari saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami pergumulan ya Tuhan, pergumulan kecil maupun besar, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan-pergumulan itu. Kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersuka cita yang mengalami kesuksesan pada hari ini. Tuhan berkati mereka, kiranya sukacita dan kesuksesan itu pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambah-nambah berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Pada saat ini pun kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, berikan penghiburan dan penyertaan, gendong mereka melewati masa-masa usia ini ya Tuhan. Tuhan berkati pula program-program di dalam jemaat agar semua dapat berjalan dengan baik dan rencana-rencana terlaksana dengan baik dan semata-mata semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Torai kita pada pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.